Halo semuanya, baik lagi sama gue Wongki di sini. Kali ini gue mau unboxing HP lagi. Ini HP Sony. Jadi gue tertarik beli HP ini karena kemarin ada yang komen di posan video gue yang S20 FI. Katanya bang, kalau menurut gue pribadi Sony Xperia 5 kameranya lebih oke. Walaupun performa S20 FI lebih mantap, ya itu udah jelas karena chipsetnya lebih kencang. Tapi kalau kamera katanya menurut dia Xperia 5 masih oke. Gue dulu pernah nyobain Xperia One, Xperia 5 Mark 2, Mark 3 terakhir. Itu juga kameranya bagus, cuman ya kalau ada kamera malam ya jangan terlalu banyak berharap sama Sony. Kecuali Xperia 5 Mark 3 kemarin, ya itu kameranya cukup bagus untuk kamera malamnya. Ya walaupun HP-nya cepat panas. Oke, ini Xperia 5 varian biasa. Mau tau kayak gimana HP-nya? Kita unboxing dulu. Oke teman-teman, ini dia HP-nya, Xperia 5 ya, generasi pertama. Ini BTW gue beli varian minus. Ada retak secuil nih, kelihatan nggak retak ya teman-teman? Sini nih, tuh, secuil dikit. Satu, dua. Menurut gue nggak terlalu ganggu karena di pinggir. Sama, dia nggak ada SIM tray-nya. Mana ya? Oh ini dia, kosong. Gue sih udah beli SIM tray-nya, jadi nyari yang bekas copotan cuma 50.000 dari Pandeglang. Jadi nanti kalau udah gue pasang SIM tray-nya, semoga bisa dapet sinyal ya. Karena di sini di deskripsinya, ini gue beli dari Minion Gadget ya. Di deskripsinya dijelasin dia sinyalnya udah all SIM common pairing, cuman karena nggak ada SIM tray-nya, jadi gue harus cari SIM tray-nya. Semoga nanti pas ada SIM tray-nya benar-benar sinyalnya permanen ya. Dan retak secuil aja. Kalau untuk kondisi fisik, sisanya masih oke nih. Oke, kita cek dulu dari layar. Ini masih tergolong cukup mulus. Cuman minus di retak secuil ini aja nih. Terus kalau untuk bodi belakangnya juga masih bagus. Ini unit Docomo ya, bukan AU. Di atas dia ada mikrofon. Oke, di sini ada garis antena. Di sini ada SIM tray yang kosong. Di sini ada garis antena lagi. Ini BTW kotor ya, bukan gen. Di bawah ada garis antena lagi. Di sini ada garis antena, ada mikrofon. Ada lubang USB Type-C yang support pengecasan 18 watt, ada speaker, ada lagi garis antena, terus di sini ada stiker garansi, ada tombol kamera, ini tombol kamera, ini tombol power, di sini ada fingerprint ya, dia di samping, dan ada tombol volume up and down, tombolnya masih kliknya semua, ada garis antena lagi, dan ya dari segi fisik masih cukup mulus, hanya minus di yang ini aja nih, secuil 1, 2 sama nggak ada SIM tray. Oke, kita coba langsung nyalain aja. Oke, dia getar Sony Xperia 5. Oke teman-teman, ini dia ya. Ini udah masuk ke tampilan paling awal dari Sony Xperia 5. BTW dia di sini HP-nya punya luas layar 6,1 inch ya. Ini dia udah 21:9 ya. Jadi dia untuk rasio Sony tuh HP-nya slim. BTW dari sini pakai panel OLED ya, udah support HDR juga. Masih 60 Hz ya refresh rate-nya dengan resolusi Full HD+. Kalau yang Xperia One itu dia 4K ya. Ini Full HD+. Terus di sini dia beratnya enteng banget nih. Cuma 164 gram teman-teman ya. Dia pakai chipset Snapdragon 855 ya. Nanti kita akan cek skor AnTuTu-nya. Oke, sebelum kita kemana-mana lagi, kita coba cek about phone-nya dulu. Kita cek setting. Oke, kita ke bawah tentang ponsel ini ya. Statusnya tidak ada. Ini Android itu udah Android 11. Widih. Ini udah Android mentok ya. Kalau kalian mau update lagi ya paling kalian harus ngoprek. Dan gua bukan tipe orang yang ngoprek. Ini rencananya bakal gue pakai sebagai device kedua gue ya, nemenin Samsung S21 Plus garis gue. Jadi ya ini buat ya kalau gue mau game bisa pakai ini. Walaupun S21 Plus gue buat ngegame itu udah enak banget ya. Oke, itu dia Androidnya ada Android 11. Coba gue mau cek baterai health-nya. Dia ngeceknya gini teman-teman ya. Bintang pagar 737, 8423 pagar bintang. Oke, sekarang gue mau ke service test. Untuk touch-nya coba free drawing ya, ini sih harusnya aman sih. Aman lah, untuk touch-nya aman, draw grid
Ini karena layarnya tipis dan jadi gue gede, jadi agak susah ya. Oke, tapi gue suka sih HP-HP ramping kayak gini. Gue sebenarnya fanboy Sony, teman-teman. Cuman karena Sony itu apa ya, hasil kameranya sebenarnya bagus. Cuman mungkin karena gua itu ya karena kebutuhan konten untuk settingan Sony supaya bisa bagus tuh agak susah, teman-teman ya. Oke, touch-nya aman. Nih warna aman ya, nggak ada kelihatan shadow nih, tuh aman tuh. Jernih banget. Oke lah, aman. Warna hijaunya juga aman, ini merahnya aman ya, birunya juga aman. Coba display, sip, aman. LED, nah itu nyala ya, warna hijau. Speaker, oke, speaker key, ini yang atas. Speaker atas aman, speaker bawah aman, earphone, mikrofon nanti aja, secondary mikrofon nanti. Vibrator ini udah getar tadi ya, main kamera nanti kita tes. Flash LED, oke itu dia. Bluetooth, NFC nanti kita cek sekalian aja. Gyroscope, wih on ya, udah jelas ya. Kompas, ini udah jelas aman. Ini ada sensor-sensor ya, ini saat ini aja. Pressure-nya ya, pressure-nya kayaknya udah nggak nyala ya. Ini gue tekan nggak ini, ya udah lah ya. Karena ya kalau beli HP second sekalipun ada IP68, kalau emang kalian belinya bukan ex-user yang dia ngejelasin ini masih bisa tahan air, jangan dicoba sih teman-teman ya. Storage, oke. Baterai health, alhamdulillah masih dapat yang 2598.000 alias 2598 mAh. Masih bagus, masih 2600 lah ya, kita bulutin aja. Oke teman-teman, sekarang kita akan cek NFC di Sony Xperia 5. BTW ini apa, antigorisnya pecah ya, karena kemarin HP jatuh kebalik, padahal dari kantong doang. Oke, kita udah nyalain NFC-nya nih. Sekarang kita pakai aplikasi Saldoku. Mana Saldoku, ini dia, langsung tap aja. Lupa dia di sebelah mana NFC-nya. Oh, di sini guys. Nah, itu dia, NFC-nya berfungsi dengan normal ya. Ini kebaca 5480. Dan BTW teman-teman, di sini gua syukur alhamdulillahnya dia bisa pakai sinyal ya. Karena kemarin kan gue bilang gue bakal beliin SIM tray-nya, dan ini alhamdulillah normal. Semoga sinyalnya tetap permanen, dan gue saranin kalau kalian misal nanti ini HP-nya gue jual dan kalian beli, mobile data jangan pernah dimatiin, karena kalau dia udah dimatiin nanti sinyalnya tiba-tiba hilang. Dan kalau mau munculin lagi, kalian harus nyalain mode pesawat selama 15 detik, terus nyalain lagi mode pesawatnya matiin, terus langsung nyalain mobile data. Nanti habis itu langsung nyala sendiri si sinyal internetnya. Oke, sekarang kita langsung tes main Mobile Legends. Oke teman-teman, ini dia udah masukin gamenya. BTW dia si Sony Xperia 5, dia pakai chipset mantan flagship di tahun 2019 yaitu Snapdragon 855. Untuk settingannya kebuka di frame rate super, grafik ultra ya. Oke, kita cek baterainya dulu. Sekarang BTW jam 3.36, baterai kita di 85% ya. BTW dia di sini kayak ada game boosternya gitu nih. Nah, game enhancer namanya. Ini game mode-nya udah gua ke performance preferred ya. Dan untuk fokus settingnya kalian bisa nyalain ya untuk ke mode competition set. Jadi kalian bisa lebih fokus main gamenya. Dan dia menunya bisa pull down atau floating icon. Gue sih lebih suka yang pull down bar ya, jadi nggak terlalu ganggu. Oke, sekarang kita langsung main ranked aja.
Oke teman-teman, nih game gue udah beres ya. Tadi kita awal main jam 3.36, baterai kita di 85%. Sekarang udah jam 3.59. Berarti dari awal buka game sampai game beres udah sekitar 23 menit. Dan sisa baterai di 75%. Nah ini dengan koneksi internet ya, tanpa wifi. Dan tidak untuk main satu game main Mobile Legends sekitar 20 menitan bisa berkurang 10%. Nggak bisa dibilang cukup awet, tapi dibilang terlalu boros juga enggak. Untuk performanya udah jelas lancar karena dia pakai chipset mantan flagship Snapdragon 855. Oke, buat main Mobile Legends di Sony Xperia 5 masih mantap. Jangan ya mau ya. Aku takut sih kamu bisa kabur juga. Oke guys, ini adalah hasil perekaman kamera belakang Sony Xperia 5 di resolusi 4K. Ini fitur HDR nyala. Ayo jalan ya, bisa 2 kali zoom, tapi kayaknya kalau ke ultrawide belum bisa ya. Ayo jalan. minggir. Oke guys, ini adalah hasil perekaman kamera depan Sony Xperia 5 di resolusi maksimal Full HD 30 fps. Ini kondisi jam 10:30. Muka gue gelap, tapi banget kelihatan. Ini tangan gue udah paling jauh, tapi view angle-nya segini. Hasilnya sih oke ya. Kalau ke langit gini muka gue pasti gelap. Dia fokus ke langitnya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja ya untuk unboxing dan review singkat dari si Sony Xperia 5 di tahun 2025. Oke teman-teman, like kalau kalian suka video ini, di skip aja kalau nggak suka. Bye bye.